Bab 351 Menyalin teknik rahasia. Kecantikan ini adalah lawan terkuat Zhao Feng yang dia temui sejauh ini. Poin utamanya adalah bahwa pertempuran mereka tidak diarahkan oleh True Dragon Token tetapi buatan manusia. Ini membuatnya berpikir, selain berpartisipasi dalam perkelahian, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami akar hukumnya dan tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Kenyataannya, kebenaran tidaklah rumit. Dari 4 kuda hitam di panggung utara, hanya Bing Suiyu dan Zhao Feng yang memiliki 44 kemenangan. Keberuntungan bocah berambut biru itu selalu bagus. Itu sebabnya dia bisa setara dengan Bing Suiyu. Petik 2. Hehe, sepertinya Bing Suiyu memang sekompetitif kakaknya. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Petik 2. Sebagian besar jenius itu menyenangkan, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bing Suiyu berdiri diam di atas panggung dan matanya dipenuhi rasa jijik dan jijik. True Human Rank tahap awal yang sangat kecil setara denganku? Ini adalah penghinaan terhadap seluruh zona utara. Aku adalah kuda hitam nomor 1. Petik 2. Alis Bing Suiyu berkerut dan menjadi lebih jijik, tetapi keberuntungan Zhao Feng selalu baik dan tidak kalah. Dia ingin benar-benar menjadi kuda hitam nomor 1 di zona utara dan bahkan menjadi bintang kuda hitam nomor 1 naga sejati suci. Inilah mengapa dia menantang Zhao Feng. Pantas, ada baiknya saya juga memahami akar hukum dan dia baru saja mencapai peringkat mistik sejati belum lama ini sehingga saya dapat menggunakannya untuk membantu saya. Selain itu, elemen kekuatan garis keturunannya sama dengan milikku. Petik 2. Zhao Feng dengan mudah menerima kenyataan. Meskipun dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang, dia bisa membantunya berkembang. Bocah berambut biru, keberuntunganmu berakhir di sini. Bing Suiyu berkata dengan jijik saat dinginnya Real Spirit Realm menyelimuti Zhao Feng. Dia baru saja menerobos ke True Mystic Rank belum lama ini dan akar hukumnya sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank, yang berarti bahwa keterampilannya kuat. Aura dingin penuh Bing Suiyu bisa langsung menghancurkan keinginan True Human Rank untuk bertarung. Zhao Feng cegukan tetapi energi mentalnya tetap tidak terluka. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengunci Bing Suiyu. Jubah salju Bing Suiyu mulai memudar di mata Zhao Feng dan transparansi hanyalah salah satu kekuatan dasar mata spiritual dewa. Namun, Zhao Feng tidak melakukan ini karena dia cabul. Dalam sekejap, sosok Bing Suiyu digantikan oleh darah dan ki dari True Spirit. Kekuatan garis keturunannya juga ditampilkan. Yang paling jelas adalah ki roh sejati yang meluas ke seluruh tubuh. Bajingan tak tahu malu. Bing Suiyu merasakan sesuatu dan wajahnya menjadi merah sebelum berubah menjadi dingin. Angin es utara yang ekstrim. Bing Suiyu berseru dan melambaikan tangan gioknya, memanggil angin biru es melolong ke arah Zhao Feng. Jari-jari 1 mil dipenuhi dengan angin dari angin es ekstrim utara. Hanya satu angin saja sudah cukup untuk langsung membekukan puncak peringkat manusia sejati menjadi balok es. Karena dia marah dan malu, Bing Suiyu terus-menerus mengirimkan 7 hingga 8 angin es ekstrim utara yang bahkan akan melukai True Mystic Rank yang normal. Zhao Feng hanya merasakan perasaan dingin yang bahkan membuat ki roh sejatinya bersirkulasi. Akar hukum yang dibuat oleh ahli peringkat mistik sejati dapat menekan mereka yang berada di peringkat manusia sejati. Selanjutnya, kultivasi dan keterampilannya lebih unggul dari Zhao Feng. Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir yang menghilang dari tempat aslinya. 2 hingga 3 Zhao Feng yang diselimuti lapisan petir muncul di udara pada detik berikutnya. Di antara mereka berdua adalah klon yang terbuat dari jubah bayangan Yin Zhao Feng. Ledakan, bam, bam, angin sedingin es meledak dan langsung menghantam tempat Zhao Feng berada, menghancurkan 2 klon dalam prosesnya. Zhao Feng terpaksa mundur dan menggunakan cakar petirnya serta gelombang petir tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Keunggulan dalam akar hukum, kultivasi dan keterampilan terlalu banyak. Gadis ini memang layak dekat dengan level Mo Tianyi dan Qin Kunwu. Zhao Feng pasti akan kalah dalam bentrokan. Dia belum menggunakan kekuatan garis keturunannya atau kekuatan garis keturunan keempat matanya. Saat ini dia hanya menggunakan mata spiritual dewa serta keunggulannya dalam kecepatan. Namun Bing Suiyu tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya juga atau gerakan membunuhnya. Angin es utara yang ekstrim. Cakar petir menebas ke arah angin es utara yang ekstrim. Cakar petir langsung pecah dan angin yang tersisa menyapu Zhao Feng. Langkah petir teleportasi. Sosok Zhao Feng menghilang dan muncul kembali beberapa meter,
menghindari inti dari gerakan itu. Para penonton menyaksikan dengan hati berkedut. Zhao Feng seperti berjalan di atas tali. Setiap kesalahan akan menghasilkan balok es. Namun, Zhao Feng selalu bisa menghindari bahaya. Mata spiritual Tuhannya dapat mengendalikan situasi dan memeriksa jalur Bing Suiyu dari Kiro sejati, termasuk kemana perginya dan kemudian memperkirakan rute mana yang akan diambil. Keterampilan gerakan Zhao Feng dari gabungan Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasured Bible cepat dan lincah. Bing Suiyu tidak berspesialisasi dalam kecepatan dan semua rute menyerangnya dimata-matai oleh Zhao Feng, memungkinkan dia untuk berhasil menghindar setiap saat. Meskipun kamu kuat dan aku tidak bisa mengambil langkahmu dengan lurus, tapi jika kamu tidak bisa memukulku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Sosok Zhao Feng melintas di atas panggung dan tampak sedikit santai. Mata spiritual Lordnya mengunci Bing Suiyu sejak awal dan memeriksa penggunaan akar hukumnya. Para jenius di bawah ini yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan mengambil kembali kesenangan dan meremehkan mereka. Beberapa jenius top malah memiliki ekspresi serius. Meskipun Zhao Feng ini tampaknya tidak menang, dia sebenarnya yang mengendalikan situasi. Ekspresi Xia Xianxiang menjadi waspada. Dia sedang memikirkan hasil jika semua rute pedangnya semua dilihat oleh Zhao Feng di atas kecepatan lincahnya. Garis keturunan mata anak ini memiliki kemampuan langka ini. Mata pria bermata hantu itu bersinar dengan cemburu. Pertama, kekuatan garis keturunannya dapat mengambil inisiatif dan kedua, sumber energi mentalnya yang besar memungkinkannya mencapai prestasi luar biasa di jalur ilusi energi mental. Selanjutnya, naluri memberitahunya bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak sesederhana kelihatannya karena garis keturunan matanya sendiri menjadi tidak nyaman ketika bertemu dengan mata spiritual Dewa Zhao Feng. Suiyu dipimpin oleh anak nakal ini. Dewi Bing Wei yang sedang menonton mengangkat alisnya. Puluhan langkah kemudian, sosok Zhao Feng berkelebat di mana-mana dan memiliki sedikit gaya yang pernah dimiliki bajak laut bulan air. Mata spiritual Lordnya terus mengunci Bing Suiyu dan hanya bertahan. Bing Suiyu tidak bodoh dan mendapatkan kembali ketenangannya, tidak menyia-nyiakan Key of True Spirit-nya. Ekspresi Bing Suiyu dingin dan dia mencibir saat Key of True Spirit-nya mulai menyebar dengan cepat. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia melihat akar hukum Bing Suiyu berkembang secara maksimal dan perasaan berbahaya muncul. Bing Suiyu berseru saat dia melompat ke langit dan terus menggerakkan tangannya, mengirimkan badai angin ke segala arah. Yang lebih menakutkan adalah pecahan es akan muncul di samping badai angin dan bahkan akan menghancurkan gunung. Bing Suiyu menari-nari dan jangkauan badai angin bila es meningkat menjadi 100 yard. Kemanapun dia pergi, badai yang dahsyat itu akan mengikutinya. Menjadi ahli di True Mystic Rank, kecepatan Bing Suiyu tidak jauh lebih lambat dari Zhao Feng. Perbedaan utama antara dia dan Zhao Feng adalah kelincahan, tetapi dengan badai angin pedang es, dia mengurangi ruang yang harus dihindari Zhao Feng. Kisaran serangan dari True Mystic Rank melampaui True Human Rank lebih dari 1 level. Zhao Feng mendarat di tanah dengan ekspresi serius. 3 bunga teratai berharga. Dengan ekspresi tenang, teratai 3 warna muncul di bawah kaki Zhao Feng. 3 kelopak hijau, biru, dan ungu menjulur dari teratai, membentuk penghalang 3 warna. Percikan terbang kemana-mana di 3 bunga teratai berharga dan serangan dari badai angin bila es membuat 3 kelopak berwarna memudar dalam warna. Zhao Feng menghela nafas panjang saat dia berdiri di atas teratai 3 bunga yang berharga. Kemampuan pertahanan dari 3 bunga teratai berharga tidak diragukan lagi, sangat kuat. 3 bunga teratai berharga mengeluarkan bau hipnosis dan hormon yang membuat Bing Suiyu berseru dan mundur puluhan meter. Tidak tahu malu, wajah Bing Suiyu sedikit merah dan tubuhnya menjadi panas. Dia menatap Zhao Feng dengan jijik, tetapi yang terakhir tidak keberatan dan bergumam, warisan dan keterampilan gadis ini sangat kuat dan karena itu memiliki akar hukum yang baik yang memungkinkan dia untuk dibandingkan dengan tahap awal dari True Mystic Rank. Pada titik ini Zhao Feng telah memahami akar hukum Bing Suiyu. Zhao Feng telah memahami teknik dan arahan untuk membentuk akar hukum, tetapi kekurangan waktu. Pada saat ini Bing Suiyu menyerang lagi saat garis es muncul di kulitnya. Sayap Phoenix angin es. Badai angin di udara tiba-tiba berkumpul dan meningkatkan kekuatannya. Akhirnya kekuatan dahsyat itu terkondensasi menjadi Phoenix es yang membawa tekanan dari zaman kuno. Ini adalah kekuatan garis keturunan Anda? Garis darah Zhao Feng sedikit bergetar dan aura kuno membuatnya sulit bernapas.
Meskipun dia memiliki 3 bunga teratai berharga, sulit baginya untuk menghadapi langkah ini. Namun, pada saat yang berbahaya ini Zhao Feng menjadi tenang. Di bawah penguncian mata spiritual dewa, dia melihat penggunaan kekuatan garis keturunan Bing Suiyu. Karena garis keturunannya memiliki elemen yang sama denganku, itu pasti cocok untukku. Jantung Zhao Feng melonjak. Diagram tentang bagaimana garis keturunan seharusnya digunakan muncul di benak Zhao Feng menurut bagaimana Bing Suiyu menggunakannya disalin ke dirinya sendiri. Mata spiritual Tuhan, salin. Mata kiri Zhao Feng memancarkan cahaya biru misterius dan di saat berikutnya, dia meniru gerakan tangan Bing Suiyu, melambai-lambaikannya di udara. Sosok besar tapi kabur muncul di belakang Zhao Feng. Itu luar biasa dan duduk di atas tahta es yang tidak lengkap, seperti penguasa musim dingin. Bab 352 Kekuatan Flaming Eye. Sejak ibu kota, penggunaan garis keturunan Zhao Feng jauh lebih baik dari sebelumnya. Sosok misterius besar di sekitar 1 yard tinggi muncul di belakang Zhao Feng, tetapi kali ini lebih jelas daripada di masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di bawah sosok itu, tahta es yang kabur tampak muncul dan itu memancarkan aura kuno. Di tribun penonton, Mystic Ice Queen memeriksa sosok di belakang punggung Zhao Feng dengan terkejut. Sosok itu jelas merupakan kekuatan yang ditelusuri kembali ke leluhurnya. Namun, kekuatan garis keturunan yang murni dan tua adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Ratu Es Mistik. Zhao Feng berteriak dan mengulurkan telapak tangannya seperti bunga mekar dan guntur berderak. Dengan telapak tangan ini wawasan Lightning Inheritance dan Mystic Ice Treasured Bible bergabung dengan sempurna dan efeknya tidak sesederhana 1+1. Jelas, pemahaman Zhao Feng tentang akar hukum beberapa hari terakhir telah meningkat. Telapak tangan itu dikelilingi sosok es yang bisa membekukan darah. Telapak tangan Zhao Feng mengembang menjadi bunga es dan kilat berukuran sekitar 10 meter. Phoenix es bentrok dengan bunga es dan kilat, menciptakan suara ledakan yang mengerikan. Bunga es dan kilat meledak di udara. Sayap Phoenix angin es Bing Suiyu masih memiliki keunggulan dan menyerang Zhao Feng meskipun itu tidak lengkap. Zhao Feng tidak terkejut, ada perbedaan besar dalam kultivasi di antara keduanya. Kekuatan tersisa dari Ice Wind Phoenix Wings menabrak Tree Flower Treasured Lotus dan membuat 3 kelopak bergetar. Sosok misterius di belakang Zhao Feng meraung dalam-dalam dan memberikan perlindungan misterius yang membuat rasa dingin menghilang begitu mendekat. Bagaimana ini mungkin? Gerakan tanganmu sama persis dengan tanganku. Kamu mencuri teknikku. Petik 2. Bing Suiyu memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Dia tidak berharap dia memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu kuat. Yang aneh adalah elemen garis keturunan Zhao Feng sama dengan miliknya. Kembali ke teknik rahasia garis keturunan Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai di kanopi negara besar berbeda sehingga Zhao Feng hanya bisa melihatnya untuk meningkatkan tekniknya sendiri. Sekarang dia telah bertemu seseorang dengan elemen garis keturunan yang sama, dia bisa langsung menyalinnya. Bagaimana ini bisa mencuri teknikmu? Garis keturunan elemen es bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Mystic Ice Palace. Petik 2. Zhao Feng tersenyum. Kamu sedang mendekati kematian. Meskipun garis keturunan Anda mungkin kuat, perbedaan dalam kultivasi dan penguasaan tidak dapat ditutup. Petik 2. Wajah Bing Suiyu menjadi dingin saat dia menyerang sekali lagi. Sayap Phoenix angin es. Angin topan biru es mengembun menjadi Phoenix es yang bahkan besar yang menghancurkan Zhao Feng. Bunga mistik petir es. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan mengulurkan telapak tangannya, berbenturan langsung dengan es Phoenix saat guntur menggelegar. Pak, bam, ledakan. Kali ini, keterampilan Zhao Feng menjadi lebih akrab dan dia bisa langsung menghadapi Bing Suiyu. Dalam hal kerusakan murni, kekuatan es dan kilat Zhao Feng lebih kuat dari sekedar es, tetapi budidaya Bing Suiyu telah mencapai peringkat mistik sejati dan memiliki akar hukum yang memberinya keuntungan besar. Oleh karena itu, dalam bentrokan Zhao Feng masih dirugikan tetapi melakukan jauh lebih baik daripada hanya menghindar. Alis Bing Suiyu berkerut dan merasa gelisah. Zhao Feng memiliki 3 bunga teratai berharga untuk pertahanan dan memiliki perlindungan misterius dari tahta es di belakangnya. Rasa dingin yang menerobos pertahanan akan menghilang secara misterius ketika mendekati Zhao Feng dan seiring berjalannya waktu sosok di belakang Zhao Feng menjadi cerah sebagai gantinya. Bocah berambut biru ini begitu galak. Dia sudah bisa menghadapi Bing Suiyu. Petik 2. Sepertinya kuda hitam nomor 1 di panggung utara masih belum diketahui.
Penonton pun terkejut. Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu itu semuanya terkejut juga. Mata Dewi Bingwei yang luar biasa bersinar dengan terpana, garis keturunannya bahkan dapat menyerap kekuatan es. Warisan garis keturunan Zhao Feng bisa bertahan sekaligus menyerang. Menambahkan pada 3 bunga teratai berharga, dia tidak bisa kalah. Sua, Sou, 3 bunga teratai berharga tiba-tiba terbang dan perlahan, pertahanannya berubah menjadi serangan. Pak, bam, ledakan. Zhao Feng dan Bing Suiyu bentrok di panggung utara dan tidak ada yang menyerah. Aura Bing Suiyu lebih kuat sedangkan Zhao Feng lebih gesit dan bunga es dan kilatnya akan mekar setiap saat. Sepertinya 2 kuda hitam dari panggung utara tidak buruk. Kekuatan kedua kuda hitam itu sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank. Pertempuran di panggung utara menarik perhatian para penonton. Adik perempuan menang. Setelah terdiam lama, akhirnya Dewi Bingwei bergumam. Menjadi keajaiban yang luar biasa, inilah kesimpulannya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu itu semua berpikir. Zhao Feng ini memang seekor kuda hitam yang bahkan aku tidak melihatnya, tapi sayangnya dia akan kalah. Qin Kunwu berkata dengan pasti. Maksud kamu apa? Pemuda berwajah persegi itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat memikirkan Zhao Feng dan pertukarannya dengan Bing Suiyu sangat menakjubkan. Setiap warisan garis keturunan tidak bisa bertahan selamanya. Qin Kunwu tersenyum. Mendengar ini, ekspresi pemuda berwajah persegi berubah sedikit tetapi kemudian dia menghela nafas, seolah-olah mengakui pengetahuan Qin Kunwu. Begitu dia kehilangan perlindungan dari kekuatan garis keturunannya, bagaimana dia akan menghadapi True Mystic Rank? Mata Bing Suiyu bersinar dengan rasa puas. Meskipun dia tidak bisa merawat Zhao Feng sekarang, dia masih memiliki keuntungan. Bentrokan keduanya akan menghabiskan kekuatan garis keturunan mereka dan garis keturunan adalah warisan yang sulit untuk diisi kembali. Dalam hal garis keturunan, kecepatan pemulihan jauh lebih lambat dari Qi Roh sejati. Selanjutnya, Bing Suiyu percaya bahwa dengan penggunaan garis keturunannya, dia akan bertahan lebih lama dari Zhao Feng. Apakah saya akan kalah? Bagaimana mungkin mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak melihat situasi saat ini? Saat pertarungan berlanjut, kekuatan garis keturunannya menipis tetapi dia tidak ingin kalah seperti ini. Saya tidak akan menjadi tandingannya secara fisik kecuali saya membentuk akar hukum saya. Sepertinya saya hanya bisa mencoba energi mental. Petik 2. Zhao Feng menganalisis. Pedang, tinju, dan Qi Roh sejati adalah serangan fisik yang muncul di dunia nyata. Mata ilusi, dengan akar hukumnya yang begitu kuat, tingkat energi mentalnya pasti tidak rendah. Eye of Ice Soul, dia mengolah elemen es sehingga harus memiliki ketahanan yang kuat terhadap energi mental. Mata hati, yang dari istana Mystic Ice dingin dan sulit untuk menemukan kekurangannya. Petik 2. Zhao Feng mempertimbangkan 3 teknik garis keturunan matanya tetapi menemukan bahwa yang terbaik adalah mata Dewa Api Petir adalah pilihan terbaik. Api dan es membalas satu sama lain dan mata petir api terbentuk dari petir dan api yang menyerang melalui dimensi energi fisik dan mental. Zhao Feng masih punya pilihan dan itu adalah kipas persik Dewa Bulan Air untuk menembakkan serangan energi mental langsung. Orang dengan lebih banyak energi mental memiliki keuntungan yang lebih besar. Mari kita coba mata Dewa Api Petir. Zhao Feng berpikir dan memutuskan. Di dalam dantiannya, gumpalan True Spirit Lightning Fire tiba-tiba melompat. Darah biru samar kemudian menghubungkan api petir jiwa sejati ini ke dimensi mata kirinya. Dalam dimensi mata kirinya, setengah transparan True Spirit Lightning Fire bergabung dengan kolam beku. Peng 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 peng, mata spiritual Dewa Zhao Feng berdebar dengan ritme yang aneh. Kolam yang membekukan di mata kirinya tiba-tiba menjadi dikelilingi oleh nyala api biru setengah transparan dan api yang berputar seperti memiliki kehidupan. Dengan penggabungan kekuatan mata dan api petir jiwa sejati, yang terakhir tampaknya menjadi mata Zhao Feng. Pada saat ini, tepi mata kiri Zhao Feng dikelilingi oleh api petir biru samar yang berputar dengan cepat. Hati Bing Suiyu bergetar dan merasa tidak nyaman. Bagaimana ini mungkin? Pria bermata hantu yang menonton berteriak dengan kaget. Ini adalah teknik Ghost Eye Flame milik keluarga Wu. Mata Dewa Api Petir, buka. Mata kiri Zhao Feng berkedip. Api petir biru samar muncul entah dari mana dan membakar tubuh Bing Suiyu dengan ledakan. Ini bukan hanya api biasa.
Dalam sekejap mata api petir biru mulai menyala dan bahkan meluas ke dimensi energi mental. Bing Suiyu berteriak ketika wajahnya menjadi pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia mengedarkan Key of True Spirit dan garis-garis cerah muncul di kulitnya. Sebagian besar api padanya segera padam, tetapi kecepatan mata Dewa Api Petir terlalu cepat dan akan mengenai target hampir pada saat yang sama saat digunakan. Ketika api petir dipadamkan, kulit Bing Suiyu hangus, tetapi lebih banyak bahaya datang dari dimensi energi mental. Mata Dewa Kedepan Petir digabungkan dari mata spiritual Dewa Zhao Feng dan api petir jiwa sejati sehingga juga akan membakar dimensi energi mental. Menghadapi serangan jiwa, Bing Suiyu memiliki metode pertahanan yang kurang. Bing Suiyu melolong dan berguling-guling di tanah. Api petir yang tak terlihat membara dalam dimensi energi mentalnya dan membuatnya mengalami rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Adik perempuan, ekspresi Dewi Bing Wei berubah drastis. Bocah berambut biru, beraninya kau mencuri teknik rahasia api mata hantu keluarga Wu kita? Pria bermata hantu itu meraung. Mata Dewa Api Petir Zhao Feng jelas disalin darinya, tetapi bahkan lebih kuat daripada miliknya. Pada saat ini, pria bermata hantu itu mengertakkan gigi karena marah dan cemburu. Tunggu, kekuatan paling menakutkan dari garis keturunan anak ini harus memeriksa dan meniru keterampilan lawan. Pria bermata hantu itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan nafas dingin. Menjadi salah satu penerus dari 3 keluarga mata utama, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang garis keturunan mata yang begitu mengerikan. Bab 353 Tantangan Prodigi yang luar biasa. Dari keajaiban luar biasa hingga para jenius dan penonton normal di seluruh benua, mereka semua terkejut. Mata Dewa Api Petir, mata kiri Zhao Feng berkedip dan api setengah transparan telah mendarat di Bing Suiyu. Kemenangan diputuskan dalam sekejap mata. Tidak ada yang mengira bahwa perubahannya akan begitu cepat. Sesaat sebelum Bing Suiyu memiliki keunggulan mutlak, tetapi sekarang berguling-guling seolah dia lebih suka mati. Zhao Feng sedikit terkejut. Kekuatan mata Dewa Api Petir telah melebihi harapannya dan langsung memaksa lawan ke dalam situasi hidup atau mati. Pada saat ini, api kilat setengah transparan membakar jiwa Bing Suiyu dan rasa sakit itu 10 hingga 100 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik. Adik perempuan, Suiyu dengan cepat mengaku kalah. Petik 2. Dewi Bing Wei dan Ratu Es Mistik di tribun penonton berseru. Bing Suiyu menjerit dan kemudian pingsan. Hakim melambaikan bendera naga sejati saat dia melihat dalam-dalam ke arah Zhao Feng. Token naga sejati Zhao Feng menjadi jauh lebih cerah dan berubah dari perunggu tua menjadi perak samar. Berkat naganya meningkat dengan selisih yang sangat besar. Ketika Zhao Feng datang dari panggung, dia melihat niat dingin membunuh Dewi Bing Wei serta kecemburuan dan kemarahan pria bermata hantu itu. Meskipun ketenarannya meningkat setelah pertarungan ini, dia telah menyinggung salah satu keajaiban yang luar biasa dan menyebabkan pria bermata hantu itu cemburu. Intinya adalah segera membentuk akar hukum. Zhao Feng duduk dan wawasan menyatu dalam pikirannya dan berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi di sekitarnya. Pertempuran 5 zona telah memasuki tahap akhir dan di tahap utara 4 kuda hitam, hanya Zhao Feng yang memiliki 45 kemenangan. Pertarungan saat itu membuat Zhao Feng menjadi kuda hitam nomor 1 di panggung utara. Di saat yang sama, ada juga kuda hitam dari zona timur, selatan, barat dan tengah. Zona selatan memiliki 4 kuda hitam termasuk Xin Wuheng dan Liu Qinxin. Xin Wuheng bertarung hanya dengan 1 tangan dan bahkan mengalahkan seseorang di True Mystic Rank. Di atas arena di atas panggung, 9 Sovereigns menyaksikan arena dengan ekspresi terkejut. Xin Wuheng ini masih sangat muda tetapi memiliki perasaan seorang guru. Dia tidak memiliki garis keturunan atau bakat yang baik tetapi mampu mencapai langkah ini. Aneh-aneh, pikir wakil penguasa istana raksasa berkulit perunggu. Ini memang keajaiban dan dia bahkan menekan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Garis darah mata anak berambut biru dari zona utara juga kuat dan setidaknya setara dengan 3 keluarga mata utama. Zeze, mungkin ada hubungannya dengan salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Petik 2. The Sovereigns mendiskusikan pemikiran mereka. Berkah naga dari generasi ini sangat kuat dan jumlah serta kualitas kuda hitam melampaui masa lalu. Masing-masing dari 5 keajaiban luar biasa dapat menghancurkan beberapa generasi.
Sosok buram lainnya muncul. Dalam gambar rerumputan hijau ini, terlihat manusia dan bahkan manusia bersayap dua atau manusia bertubuh ular. Warisan lain membayangi muncul. Petik 2. The Sovereigns mengangkat kepala mereka. Ini adalah Green Ocean Inheritance dan berisi beberapa spesies yang sekarang telah punah dari benua itu. Warisan ini hanya muncul 10.000 tahun yang lalu. Petik 2. Nilai The Green Ocean Inheritances memang tidak buruk dan mendekati 4 Great Inheritances. Senyuman para penguasa menjadi lebih luas. Putaran pertama pertemuan naga sejati suci bahkan belum berakhir dan 2 bayangan warisan telah muncul. Bahkan di Sword Saint Ye Wuxi, era Patriarch Scarlet Moon, tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah salah satu dari 4 warisan besar belum terlihat. Jika tidak satu pun dari 4 warisan besar muncul, maka akan sangat disayangkan untuk generasi ini. Jangan panik, 4 warisan besar hanya muncul di saat-saat terakhir. Wakil penguasa istana berkulit perunggu tersenyum tipis. Meskipun era ini sangat kuat, berkat naga tidak akan mencapai puncaknya sampai tahap akhir pertemuan naga sejati suci. Zhao Feng duduk bersila di tanah dan menaruh semua fokusnya pada akar hukum. Di dalam dantiannya datang gemetar. Ini adalah sumber dari semua kultivasi Zhao Feng. Wawasannya dan semuanya didasarkan di sini. Wawasan Zhao Feng mulai muncul di benaknya dan gumpalan biru samar kadang-kadang muncul yang menyatu dengan bumi. Akar hukum mulai terbentuk di benak Zhao Feng. Jika itu hanya warisan petir, saya mungkin sudah membentuk dasar hukum. Zhao Feng menghela napas. Dia tahu bahwa dia bahkan tidak berada di True Mystic Rank tetapi mencoba untuk membentuk sebuah akar hukum. Lebih jauh, dia serakah dan ingin menggabungkan esensi dari Mystic Flower Treasured Bible ke dalamnya. Namun, meskipun Zhao Feng sekarang tidak memiliki jalan untuk mundur, dia tidak menyesalinya. Kekuatan akar hukum mempengaruhi kekuatan seseorang di kemudian hari. Misalnya, Bing Suyu baru saja mencapai True Mystic Rank, tetapi mampu mengalahkan Ma Tiansan. Petik 2. Zhao Feng tidak mengambil langkah mundur dan mengertakkan gigi. Di bawah tekanan ini, mata spiritual Tuhannya, belajar keterampilan dan pemahaman mencapai puncaknya saat potensinya ditemukan. Wawasan dalam pikiran Zhao Feng mungkin sudah berbenturan ribuan kali. Token naga sejati mengarahkan Zhao Feng ke atas panggung. Saya menyerah. Seorang pemuda True Human Rank tahap akhir cemberut dan mengaku kalah tanpa berpikir. Setelah mengalahkan Bing Suyu, Zhao Feng sekarang adalah kuda hitam nomor 1 di utara dan kekuatannya sebanding dengan tingkat pertama. Saat dia turun panggung, Zhao Feng merasakan rasa dingin yang membekukan tubuhnya. Mata Dewi Bing Wei dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan di sampingnya adalah Bing Suyu yang memiliki wajah pucat. Ratu Es Mistik menyilangkan tangannya dan sedang merawat muridnya. Tuan, tidak bisakah kamu melakukan apapun? Dewi Bing Wei bertanya. Sejak pertarungan, Bing Suyu telah memasuki situasi hidup atau mati. Untungnya ada inti realem sovereign asal di sini dan pil spiritual yang menyelamatkan hidupnya. Suyu telah meninggalkan zona bahaya tapi luka di jiwanya tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Aku hanya khawatir ini akan melukai akar hukum Suyu dan jika ini serius, dia tidak akan bisa berkembang lagi. Petik 2. Ratu Es Mistik menghela nafas. Maka bukankah itu berarti? Dewi Bing Wei menggertakkan giginya dengan enggan. Ya, dia tidak bisa terus berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci lagi. Ratu Es Mistik berkata dengan kekuatan saat dia melihat dalam-dalam ke punggung Zhao Feng dan terdiam. Bahkan penguasa di alam inti asal tidak bisa ikut campur dalam pertemuan naga sejati suci. Setiap jenius dalam pertemuan naga sejati suci memiliki perlindungan dari aliansi suci, terutama yang berhasil mencapai 100 teratas. Selanjutnya, dia ingat bahwa Zhao Feng berasal dari agama darah besi. Karena tidak ada yang mati atau lumpuh, dia tidak bisa ikut campur di antara para junior. Mata Dewi Bing Wei bersinar dengan niat membunuh dan udara di sekitarnya tertutup es. Sovereign, saya ingin menantang Zhao Feng. Dewi Bing Wei mengeluarkan token naga sejati emasnya yang bersinar dan berkat naganya menutupi seluruh zona utara. Menurut aturan Secret True Dragon Gathering, setiap orang memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang. Sebelumnya Bing Suyu menggunakan cara ini untuk menantang Zhao Feng dan kali ini Dewi Bing Wei akan melakukan hal yang sama untuk membalas dendam pada saudara perempuannya.
Meskipun aku tidak bisa dengan sengaja membunuh pada pertemuan naga sejati suci, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus kehilangan sebagian dari berkat nagaku. Setidaknya saya akan melumpuhkan Anda dan menghancurkan kultivasi Anda. Petik 2. Wajah Dewi Bing Wei dipenuhi dengan niat membunuh dan wajahnya yang hampir sempurna seputih salju menjadi bengkok. Token naga sejati keajaiban yang luar biasa itu meraung dan naga emas samar melilit Dewi Bing Wei. Ya Tuhan, apa yang dilakukan Dewi Bing Wei? Menantang kuda hitam sebagai keajaiban yang luar biasa? Adegan ini mengejutkan seluruh arena kuno. Yu Tianhao dari zona tengah, Tan Tai Lan Yu dari zona timur, Taiyun Suangxi dari zona selatan dan Si Chengtian dari zona barat semuanya merasakan sesuatu dan berbalik menuju zona utara. 5 berkah naga emas bangkit dari 5 zona. Pada saat ini, babak pertama pertemuan naga sejati suci memasuki puncak dan suasananya menjadi heboh. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya merasakan darah mereka mendidih. Patung-patung batu di sekitarnya menjadi semakin nyata. Tekanan darinya meningkat dengan cepat dan bahkan mereka yang berada di alam inti asal tidak tahan. Aura ini luar biasa, kuat dan sepertinya berasal dari zaman kuno. Arena kuno tampaknya telah menyulut kekuatan zaman kuno yang hebat. Ini benar-benar era tertinggi. Petik 2. Mata Deputi Istana Lord Raksasa berkulit perunggu dipenuhi dengan kegembiraan. Bayangan lain muncul dari awan. Gambar itu dipenuhi dengan awan dan pemandangannya tampak seperti tumpukan lautan darah dan gunung mayat yang bahkan bisa dirasakan oleh para jenius di dalam arena kuno. Tuanku, itu adalah warisan yang membayangi dari Scarlet Moon Inheritance. Petik 2. Mengapa warisan Scarlet Moon muncul begitu cepat? Warisan bulan Scarlet memang layak menjadi salah satu dari 4 warisan besar. Itu baru saja muncul dan mendorong 2 warisan lainnya ke samping. Bab 354 dilakukan untuk orang lain. Tidak ada yang mengira bahkan sebelum putaran pertama pertemuan naga sejati suci selesai, warisan yang membayangi dari Scarlet Moon Inheritance akan muncul. Warisan bulan Scarlet berada di peringkat ketiga dari 4 warisan besar dan kepala keluarga Scarlet Moon telah menerima warisan ini. Penguasa di aliansi suci tercengang. Tunggu, ada yang salah. Meskipun generasi ini penuh dengan jenius dan memiliki 5 keajaiban yang luar biasa, babak pertama masih belum cukup untuk menarik 4 warisan besar. Petik 2. Wakil penguasa istana berkulit perunggu mengerutkan alisnya dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gambar berdarah di awan menjadi buram dan sepertinya tidak stabil. Sebuah tangan besar berlumuran darah dengan panjang sekitar 100 yard muncul di depan warisan Scarlet Moon. Bayangan Scarlet Moon Inheritance langsung menghilang. Apa yang baru saja terjadi? Penguasa aliansi suci membelalak karena terkejut. Meskipun Scarlet Moon Inheritance belum terhubung, bayangan warisan itu sudah muncul. Bagaimana bayangan warisan menghilang? Siapa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan warisan bulan Scarlet? The Sovereigns saling memandang. Ada 2 syarat untuk melakukan ini. 1. Memiliki kultivasi yang dekat dengan alam dewa kekosongan dan 2. Harus terhubung dengan warisan bulan merah dengan cara tertentu dan dapat memanggilnya dengan keterampilan rahasia. Wakil istana Lord menarik napas dalam-dalam. Hanya 1 orang yang memenuhi 2 persyaratan di atas. Patriark bulan merah, The Secret Alliance Sovereigns berseru. Perhitungan yang mengerikan. Pertemuan naga sejati suci kita semua dilakukan untuk orang lain. Petik 2. Berkat naga dari pertemuan naga sejati suci dan perencanaan Patriark bulan merah membuat warisan bulan merah muncul lagi. Jika aku tidak salah, setan bulan merah pasti ada di benua di suatu tempat yang membuka warisan bulan merah. The Sovereigns segera sampai pada kesimpulan. Semuanya dilakukan untuk orang lain. Memikirkan hasil ini, 9 penguasa marah dan tidak mau. Saat itu Patriark Scarlet Moon hampir menyapu seluruh benua dan untuk mencapai langkah itu, kekuatan dan metode Patriark Scarlet Moon tak tertandingi. Wakil penguasa istana, haruskah kita mengirim orang untuk menemukan tempat di mana warisan bulan Scarlet akan dibuka dan menghentikan kebangkitan mereka? Itu benar, hancurkan agama iblis. Penguasa saat ini mengertakkan gigi. Bagaimana Scarlet Moon Patriarch tidak memiliki rencana yang siap setelah sekian lama? Saat ini, dia tersembunyi dalam kegelapan saat kita berada dalam terang. Kami mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi dia pasti dapat menemukan pertemuan naga sejati suci. Begitu kita mengirim orang pergi, agama setan bulan merah dapat menghancurkan pertemuan naga sejati suci dengan mudah.
Petik 2. Suara wakil penguasa istana rendah dan penguasa lainnya terdiam. Perhitungan Patriark Agama Bulan Merah terlalu sempurna dan menggunakan pertemuan naga sejati suci untuk membuka kembali warisan Bulan Merah. Sekarang aliansi suci tidak dapat bergerak juga karena pertemuan naga sejati suci sedang dalam cahaya, dan jika mereka mengirim orang pergi dan kemudian Patriark Agama Bulan Merah datang, mereka akan kehilangan segalanya. Lagi pula, Patriark Agama Bulan Merah adalah legenda yang bisa menutupi langit dengan tangannya. Siapa di benua yang berani menghadapi Patriark Agama Bulan Merah? Semuanya, ini adalah era yang cerah dan peluang munculnya Heaven's Legacy Inheritance selalu meningkat. Setelah warisan-warisan surga tiba, itu akan mengubah situasi benua dan jauh lebih berguna daripada warisan Bulan Merah. Petik 2. Kata wakil istana Lord dengan keras. Apa yang benar oleh wakil istana Lord? Warisan Bulan Merah lebih baik bagi mereka yang berada di jalur iblis dan tidak sebaik warisan-warisan surga atau warisan 7 pedang. Petik 2. Semua orang menganggukkan kepala. Warisan Bulan Scarlet berada di peringkat ketiga dari 4 warisan besar dan warisan-warisan surga serta warisan 7 pedang berada di peringkat di atasnya. Sword Saint Yewuxi telah menerima 7 pedang warisan dan menjadi orang yang kritis dalam mengalahkan Patriark Agama Bulan Scarlet. Bayangan Scarlet Moon Inheritance hanyalah gangguan kecil yang berlangsung selama 10 napas dan pertarungan masih berlanjut di setiap zona. Dewi Bingwei yang luar biasa menantang Zhao Feng. Hakim mengangguk tetapi Zhao Feng baru saja bertarung sehingga tidak bisa segera ditantang. Aturan Secret True Dragon Gathering sangat ketat dan Zhao Feng hanya akan melawan Dewi Bingwei ketika dia naik di waktu berikutnya. Dan saat ini, Zhao Feng telah mencapai titik krusial dalam memahami dan membentuk akar hukumnya. Dalam pikirannya, garis-garis transparan setengah transparan biru berkilau menyilaukan kilat dan mekar. Akar hukum berasal dari sumber energi mental dan merupakan peningkatan energi mental. Setelah terkondensasi, setiap tindakan Zhao Feng akan dapat terhubung ke hukum petir bumi surga dan meningkatkan kekuatan secara dramatis. Pada saat itu selain dari kultivasi Zhao Feng, dia tidak berbeda dengan True Mystic Rank. Akar hukum saya berasal dari penggabungan Lighting Inheritance dan Mystic Flower Treasured Bible, kombinasi dari jalan yang benar dan jahat. Setelah terbentuk, setidaknya akan lebih kuat dari Bing Suiyu. Petik 2. Zhao Feng dipenuhi dengan harapan. Dia tidak tahu bahwa membentuk akar hukum dari 2 hukum yang berbeda adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh peringkat manusia sejati normal. Melakukan ini Zhao Feng hampir mencapai daerah terlarang. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya dan jika gagal, dapat mengakibatkan hancurnya energi mentalnya. Tetapi untungnya mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat menganalisis dan menghitung jauh lebih baik daripada yang lain. Sumber energi mentalnya juga tidak terukur dan dia telah melangkah ke Dao Jiwa kuno sehingga tidak menemui bahaya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Zhao Feng. Zhao Feng membuka matanya dan melihat ke arah tribun penonton. Pembicaranya adalah Tiemo. Saat Dewi Bingwei menantangmu, lebih baik kau mengaku kalah dengan cepat. Tiemo berkata dengan sungguh-sungguh. Tantangan Dewi Bingwei? Zhao Feng cegukan dan ketakutan. Kapan ini? Dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk memadatkan akar hukum dan tidak mengetahui hal ini. Melihat sekeliling, dia melihat Dewi Bingwei dan matanya yang berniat membunuh hampir terwujud dan bahkan bergegas ke tingkat energi mental Zhao Feng, membuatnya menjadi dingin. Aku tahu kau tidak mau dan mencoba yang terbaik, tapi kekuatan keajaiban yang luar biasa tidak hanya 1 tingkat di atasmu. Anda masih muda dan lebih dari 10 tahun lebih muda dari banyak orang lainnya. Penampilanmu telah mengejutkanku. Petik 2. Wakil Patriark Tiemo memperingatkan. Zhao Feng masih belum pulih dari ditantang oleh keajaiban yang luar biasa. Masing-masing dari keajaiban luar biasa memiliki kekuatan yang hampir sebanding dengan peringkat Lord sejati. Hanya dengan menonton 5 keajaiban luar biasa, Zhao Feng menyimpulkan peluangnya untuk menang kurang dari 10% dan mungkin langsung dikalahkan. Jangan dipaksakan. Dewi Bingwei jelas tidak memiliki niat baik untuk menantang Anda. Plus, bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan kehilangan banyak berkat naga. Poin kuncinya adalah warisan, itu yang terbaik. Petik 2. Tiemo melanjutkan. Wakil Patriark santai, saya tahu apa yang harus dilakukan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Rencana Tiemo jelas cerdas dan lebih mementingkan situasi secara keseluruhan. Jika Zhao Feng mencoba memaksanya, bagaimana dia bisa mendapat tempat dengan menjadi orang lumpuh?
Bagaimana dia mendapatkan warisan? Menurut pertemuan naga sejati suci, jika beberapa warisan muncul, peringkat yang lebih tinggi akan mendapatkan pilihan pertama. Untuk warisan yang sedikit lebih besar itu mungkin ada banyak tempat, bukan hanya satu. Bocah berambut biru, kamu menghancurkan masa depan adik perempuanku. Dia tidak bisa masuk warisan kali ini. Aku akan mengembalikan apa yang kamu lakukan padanya dan melumpuhkanmu. Petik 2. Mata Dewi Bing Wei tampak dingin. Bing Wei, jangan berlebihan nanti. Jangan hancurkan masa depanmu karena hal-hal kecil. Petik 2. Ratu Es Mistik memperingatkan. Menjadi seorang penatua dia tidak bisa menghukum Zhao Feng karena itu akan menurunkan statusnya. Selanjutnya, peserta pertemuan naga sejati suci akan dilindungi, terutama kuda hitam seperti Zhao Feng. Waktu berlalu perlahan dan Dewi Bing Wei dan Zhao Feng merasa waktu berlalu terlalu lambat. Banyak jenius memandang Zhao Feng dengan senang hati. Zhao Yufei, Jiang Sanfeng, Bei Moi dan teman-temannya semuanya khawatir. Tidak ada yang mematahkan legenda keajaiban yang luar biasa. Mereka semua benar-benar hancur. Tepat saat ini pertempuran seru terjadi di panggung tengah. Mo Tianyi vs Yu Tianhao. Di satu sisi adalah kepala keajaiban luar biasa yang dikatakan telah menghancurkan puluhan generasi dan yang lainnya berada di puncak benua utara. Telapak rahasia besar Gunung Yuan. Mo Tianyi mengumpulkan semua kekuatannya dan menggunakan keterampilan tertinggi klan Yuan surgawi tanpa ragu-ragu. Telapak tan bersinar dan jejak logam dari gunung sepertinya muncul yang bisa menghancurkan apapun dalam radius 100 yard. Seluruh panggung bergetar sedikit di depan gerakan menakutkan ini dan kekuatan itu membuat para jenius tidak dapat bernapas. Mo Tianyi ini sangat kuat. Teknik rahasia agung Gunung Yuannya telah mencapai penguasaan ini. Petik 2. Qin Kunwu, pria bermata hantu dan teman-temannya semua tercengang. Sekuat gunung. Tanpa menggunakan garis keturunan saya tidak bisa memblokir ini. Petik 2. Jantung Zhao Feng melonjak. Mo Tianyi sudah mencapai langkah ini. Tak tertandingi di bawah langit. Yu Tianhao tanpa ekspresi mengulurkan telapak tangan yang sepertinya mendominasi segalanya. Langit tampak berguncang di depan telapak tangan ini dan cahaya misterius tampak membelah langit, menghancurkan segala sesuatu dan apapun yang dilaluinya. Tuanku, dia memiliki kekuatan pertempuran dari True Lord Rank. Yu Tianhao ini memang layak menjadi keajaiban luar biasa yang melampaui puluhan generasi. Dia menyusul Sword Saint Ye Wuxi, Scarlet Moon Patriarch ketika mereka seusianya. Seluruh panggung tengah diselimuti oleh kekuatan Yu Tianhao yang tak tertandingi di bawah keterampilan surga. Sosok Mo Tianyi terbang keluar dan mengeluarkan seteguk darah di udara saat wajahnya menjadi putih.